Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan NIM H1051201023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video dokumentasi untuk kegiatan praktikum mata kuliah Teknik Logistik Digital. Adapun praktikum yang akan saya lakukan pada kali ini adalah modul 3, yaitu rangkaian kombinasional. Adapun tujuan praktikum pada kali ini adalah yang pertama, para praktikan dapat memahami konsep dan fungsi dari rangkaian kombinasional. Yang kedua, para praktikan memahami dan mampu mengimplementasi rangkaian kombinasional menggunakan aplikasi Logisim. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur percobaan yang pertama. Langkah yang pertama, buatlah rangkaian full adder atau FA seperti gambar berikut. Nah, prosedur selanjutnya, ubahlah nilai C in, X1 dan X2, kemudian perhatikan nilai output dari S1 dan C out. Yang pertama, jika C in X1 dan X2 itu bernilai 0, maka S1 dan C out-nya akan bernilai 0. Jika C in-nya bernilai 1, maka S1-nya akan bernilai 1. Dan jika C in-nya 0, X1-nya 1, dan X2-nya 0, maka S1 akan bernilai 1 dan C out-nya akan bernilai 0. Jika C in-nya bernilai 1, X1-nya bernilai 1, dan X2-nya bernilai 0, maka S1-nya akan bernilai 0 dan C out-nya akan bernilai 1. Jika C in-nya bernilai 0 dan X1-nya bernilai 0 dan X2-nya bernilai 1, maka S1-nya akan bernilai 1 dan C out-nya akan bernilai 0. Jika C in-nya bernilai 1, X1-nya bernilai 0 dan X2-nya bernilai 1, maka S1-nya akan bernilai 0 dan C out-nya akan bernilai 1. Jika C in-nya bernilai 0, X1-nya bernilai 1 dan X2-nya bernilai 1, maka S1-nya akan bernilai 0 dan C out-nya akan bernilai 1. Dan jika C in-nya bernilai 1, X1-nya bernilai 1 dan X2-nya bernilai 1, maka S1-nya akan bernilai 1 dan C out-nya akan bernilai 1. Prosedur selanjutnya, ubahlah RCA dari full adder seperti gambar berikut. Caranya dengan menduplikasikan FA yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian menghubungkan C out dari FA1 dan C in dari FA2. Nah, berikut ini adalah tampilan dari RCA full adder yang telah dibuat. Prosedur selanjutnya, lakukan percobaan untuk melakukan operasi penjumlahan X1, X2 ditambah Y1, Y2 sama dengan S1, S2. Operasi penjumlahan 2 bit. Dan berikut adalah hasilnya. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, hasil dari rangkaian full adder atau FA yang telah dibuat saat nilai dari C in X1, X2 diubah, maka nilai dari S1 dan C out juga akan berubah. Adapun hasil dari perubahan dari S1 dan C out adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika C in sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, maka C out sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0. Kedua, jika C in sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, maka C out-nya sama dengan 0 dan S1-nya sama dengan 1. Jika C in sama dengan 0, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 0, maka C out dan
maka Cout dan S1-nya sama dengan 0. Jika C1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 0, maka Cout-nya sama dengan 1 dan S1-nya sama dengan 0. Jika C1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 1, maka Cout-nya sama dengan 0 dan S1-nya sama dengan 1. Jika Cin-nya sama dengan 1, X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 1, maka Cout-nya sama dengan 1 dan S1-nya sama dengan 0. Jika Cin-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, maka Cout-nya sama dengan 1 dan S1-nya sama dengan 0. Dan jika Cin-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1, dan X2-nya sama dengan 1, maka Cout dan S1-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Adapun prosedur percobaannya yaitu yang pertama, buatlah rangkaian multiplexer atau MUX 4 seperti pada gambar. MUX ini memiliki input atau output 4 bit. Langkah kedua, aturlah keempat input dengan nilai yang berbeda seperti pada gambar. Kemudian atur selektor dengan nilai 0, 0, 01, 10, dan 11, dan perhatikan output yang dihasilkan. Yang pertama, pada in A akan kita ubah menjadi 0110. Lalu yang kedua menjadi 1001. Kemudian in C-nya kita ubah menjadi 1010. Lalu in D-nya kita ubah menjadi 0011. Maka output Y-nya atau out Y-nya akan menjadi 0110. Nah, ini untuk selektor yang 00. Nah, selanjutnya jika selektornya kita ubah menjadi 01, maka outputnya akan menjadi 1001. Jika selektornya kita ubah menjadi 10, maka outputnya akan menjadi 1010. Dan jika selektornya kita ubah menjadi 11, maka outputnya akan menjadi 0011. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, hasil dari rangkaian multiplexer atau MUX 4 yang telah dibuat saat nilai inputnya diatur seperti yang sudah ada pada modul, dan saat selektornya diubah menjadi 00011011, maka nilai dari Y out-nya pun akan ikut berubah. Adapun nilai dari out Y-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat selektor diatur ke nilai 00, maka out Y-nya akan menjadi 0110. Saat nilai selektornya diubah menjadi 01, maka out Y-nya akan menjadi 1001. Saat nilai selektornya diubah menjadi 10, maka nilai out Y-nya akan menjadi 1010. Dan saat nilai selektornya diubah menjadi 11, maka nilai dari out Y-nya akan menjadi 0011. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan ketiga dari modul 3. Adapun langkah percobaannya yaitu yang pertama, buatlah rangkaian priority encoder seperti pada gambar. Nah, prosedur selanjutnya, kemudian ubah nilai pada input W0 hingga W1, perhatikan output dari Y1, Y0, dan Z yang akan dihasilkan. Nah, jika input dari W0 dan W1 itu 0, maka output dari Y1, Y0-nya itu XX, lalu output dari Z-nya itu 0. Dan jika W0-nya itu 1 dan W1-nya itu 0, maka output dari Y1, Y0-nya itu 00 dan Z-nya itu 1. Selanjutnya, jika W1-nya itu 1 dan W0-nya itu 0, maka output dari Y1, Y0-nya itu 01 dan output dari Z-nya itu adalah 1. Dan jika keduanya itu 1,
maka output yang akan dihasilkan adalah Y1, Y0-nya itu 01, dan Z-nya itu adalah 1. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, hasil dari rangkaian priority encoder yang telah dibuat, saat output Z sama dengan 0, berarti semua input bernilai 0. Dan saat input dari W0 sampai W1 diubah, maka nilai dari output Y0, Y1, dan Z juga akan berubah. Yang pertama adalah jika W0-nya 0 dan W1-nya itu 0, lalu W2-nya juga 0 dan W3-nya 0, maka Y0, Y1-nya adalah XX, dan Z-nya itu 0. Nah, jika W0-nya diubah jadi 1 dan W1-nya 0, W2-nya 0 dan W3-nya 0, maka Y0, Y1-nya itu adalah 00 dan Z-nya itu adalah 1. Jika W0-nya itu 0, W1-nya 1, W2-nya 0 dan W3-nya 0, maka Y0, Y1-nya adalah 01 dan Z-nya adalah 1. Dan jika W0-nya itu 1, W1-nya 1, W2-nya 0 dan W3-nya 0, maka Y0 dan Y1 sama dengan 01 dan Z-nya sama dengan 1. Sekian video dokumentasi saya untuk modul 3 rangkaian kombinasional ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.